Ya, Italia dan Uruguay akan berebut satu tiket babak 16 besar yang tersisa dari grup D. Bagaimana sengitnya persaingan kedua tim? Segera kita bergabung dengan reporter TV One Syah Levi Latif di Rio de Janeiro. Levi, bagaimana situasi terkini di sana, Levi? Ya, Faradila, dapat diketahui hingga memasuki hari ini, di mana gelaran Piala Dunia sudah memasuki hari ke-13, masih terjadi aksi demonstrasi di beberapa kota di Brazil. Kemarin di Rio de Janeiro ada demonstrasi, walaupun tidak terlalu banyak, kurang lebih 150 orang berdemo. Mereka menuntut penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian kepada demonstran beberapa waktu terakhir. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, tercatat sudah 8 korban meninggal akibat kekerasan dan juga penganiayaan dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para demonstran. Dan mereka menuntut penyelesaian kasus itu. Sementara di kota Brasilia, tuntutan para demonstran juga terjadi, namun berbeda. Mereka menuntut FIFA untuk melakukan investasi ke negara Brazil setelah gelaran Piala Dunia. Seperti kita ketahui bahwa gelaran Piala Dunia ini memakan dana yang tidak sedikit, kurang lebih 11 triliun rupiah atau kurang lebih 4 kali lipat dibanding gelaran Piala Dunia terakhir 2010 di Afrika Selatan. Namun Sekretaris Jenderal FIFA, Jerome Valcke, menyatakan bahwa keuntungan yang akan diterima Brazil berupa perubahan kota, di mana sudah dibangun stadion-stadion bertaraf internasional dan juga infrastruktur. Tidak ada perkataan mengenai investasi lain di negara Brazil ini yang diutarakan oleh Sekjen FIFA Jerome Valcke kemarin. Faradila. Bagaimana persiapan Italia dan Uruguay, Levi? Ya, kalau kita berbicara tentang pertarungan di grup D antara Italia melawan Uruguay, ini bisa dikatakan pertarungan kedua tim yang sama-sama menerima kekalahan dari tim kejutan Costa Rica. Tentunya ini menjadi pertarungan yang sengit, di mana keduanya harus menang untuk bisa memastikan tiket ke 16 besar. Sementara bagi Italia sendiri, sebetulnya hasil imbang sudah cukup untuk menjadi runner-up di grup D sendiri. Ada kabar baik pada sesi latihan kemarin, di mana Marco Verratti dinyatakan fit dan siap untuk diturunkan oleh pelatih Cesare Prandelli. Dan juga dalam konferensi pers, Mario Balotelli menyatakan dia akan membayar rasa malunya dia setelah di pertandingan terakhir sesumbar, di mana dia mengatakan akan meminta ciuman dari Ratu Inggris jika Italia bisa mengalahkan Costa Rica. Namun nyatanya Gli Azzurri justru menelan kekalahan dari Italia. Dan Uruguay sendiri kehilangan sang kapten Diego Lugano yang cedera, sementara Maxi Pereira bisa diturunkan di laga ini. Yang menarik adalah pertarungan di lini tengah sendiri, Faradila, di mana ada Alvaro Gonzalez, salah satu gelandang kreatif yang bermain di klub Lazio, akan bertemu dengan salah satu dirijen dari Gli Azzurri yang juga menjadi motor serangan dari tim Italia, yaitu Andrea Pirlo. Dan juga yang menjadi menarik adalah bahwa bagaimana kita bisa menyaksikan duo Edinson Cavani dan juga Luis Suarez, di mana Luis Suarez sendiri tampil impresif di pertandingan terakhir mereka saat mengalahkan Inggris, setelah sebelumnya hanya menjadi pemain cadangan di pertandingan perdana melawan Costa Rica. Faradila. Ya, Levi, terakhir Levi, seperti apa formasi pemain dari kedua tim antara Italia dan Uruguay, Levi? Ya, ini menjadi catatan tersendiri untuk dicermati, di mana lini depan kedua kesebelasan terbilang sama-sama kesulitan kalau menghadapi tim yang memiliki pertahanan solid. Namun sejauh ini lini depan dari Uruguay terbilang cukup produktif dengan mencipta 3 gol, di mana kebobolan 4, dan lini serang dari Italia sendiri sejauh ini masih mencipta 2 gol dan 2 kali kebobolan. Mario Balotelli dan Candreva kemungkinan menjadi andalan di lini depan Italia yang akan diturunkan oleh Cesare Prandelli. Dan ini juga menjadi catatan penting, di mana Uruguay biasanya tampil keluar untuk menyerang, dan Italia selama ini juga masih belum bisa meninggalkan pola Catenaccio, pertahanan yang berantai dan sangat kokoh. Ini menarik untuk dicermati apakah Italia akan bermain pragmatis dan mengandalkan serangan balik melalui Mario Balotelli di pertandingan kali ini.